Kali ini kita berkesempatan buat tunjukin kalian satu rumah yang menurut kita jujur cukup spesial. Karena dengan rumah lebar 10 harganya itu nggak semahal rumah-rumah umumnya di Surabaya Barat. Nah, di depan kita ini adalah rumah di Citraland The Green Lake, daerah Wiyung, Surabaya Barat ya. Dan ini adalah tipe Stella Deluxe yang punya ukuran 10x15 atau luas tanahnya itu 150 meter persegi. Luas bangunannya di 143 meter persegi. Di dalamnya ada 4 kamar tidur dan harganya itu 2,9 miliar. Kalau kalian perhatiin rumah-rumah Surabaya Barat yang lebar 10 itu rata-rata sekarang dijual harganya 4-5 miliaran. Nah, kita reviewnya mulai dari bagian depan aja ya. Nah, untuk secara fasad rumahnya ini dia modern kontemporer dengan dominan warna monokrom seperti abu-abu dan dipaduin sama warna coklat kayu nih. Untuk warna abu-abunya sendiri kalian bisa lihat di bagian atas itu dia seperti marble ya atau marmer, tapi bukan. Itu bahannya beda dan ada unsur kayu di bagian sampingnya yang sini sama di bagian bawahnya genteng itu ya, di plafon gentengnya. Nah, untuk bagian depan sendiri, ini carportnya lebar banget. Ini 6 meter lebarnya, jadi ada 2 mobil besar SUV, itu masih muat dan di tengah-tengahnya masih bisa kalian taruh motor nih. Nah, hal yang kita suka juga adalah di bagian kiri dan kanannya itu sama-sama ada taman. Sehingga rumahnya itu kesannya nggak nempel sama rumah tetangganya nih. Nah, untuk di carportnya sendiri, ini dia menggunakan flooringnya itu dia pakai homogeneous style yang ukurannya 30x30. Jadi ukurannya itu kecil-kecil tapi bagus banget ya. Ini carportnya, flooringnya itu mirip seperti batu alam. Dan yang kita suka juga semua rumah nanti udah termasuk kanopi ya. Ini kanopinya dia pakai solar flat yang motifnya itu kulit jeruk. Nah, ini kalian lihat ya, ini posisinya sore-sore jam 3. Panasnya itu sedikit redup ya untuk di bagian carport dibandingkan jalannya yang tidak ada penutupnya. Nah, begitu mau masuk rumahnya, ini kita disambut sama satu teras kecil yang mana bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu ya. Ini rapi banget ya penempatannya, nanti kalian bisa contek gini. Dan baru di sebelah kanannya itu ada pintu masuknya. Yang kita suka pintu masuknya itu nggak ada jalan depan, sehingga lebih private. Yuk sekarang kita cek bagian dalamnya. Seperti biasa, kita bakal tunjukin dulu dari bagian pintunya. Nah, pintunya ini dia menggunakan material solid engineering, jadi ini kokoh banget. Dan tingginya itu nggak umum, karena biasanya kan pintu tingginya 210 cm. Yang ini tingginya hampir 3 meter. Dan kalau kalian perhatiin ya, serat-serat kayu di pintunya itu terekspos, jadi kelihatan natural. Nah, untuk bagian smart lock, ini dia pakai merek dari Dexon, merek yang cukup terkenal dan cukup lumayan mahal juga nih dari Dexon nih. Dan begitu masuk langsung ketemu sama bagian ruang keluarga ya. Dimana ruang keluarganya ini lebar. Kalian perhatiin buat sofanya, dia ini muat yang ukuran 3 seater plus 1 seater di depannya. Jadi total bisa 4 seater. Atau kalau kalian mau extend si sofanya jadi 5 seater gitu, ini masih muat ya karena di samping itu masih ada space yang kosong. Nah, TV-nya ini dibuat menghadap depan rumah sehingga membelakangi posisi kacanya. Yang kacanya ini ada 3 buah dan ini besar banget karena dia itu floor to ceiling ya. Jadi bener-bener dari atas sampai bawah tidak ada temboknya lagi, bener-bener full untuk kacanya aja. Jadi penerangan ruangan dalamnya ini kalian lihat ya, ini terang dan dari depan ada cahaya, dari belakang pun juga ada cahaya. Ngomongin si ruang makannya ya, ini ruang makannya cukup besar juga, lebarnya itu sekitar 2 meter lebih ya. Dan muat untuk 6 seater. Nah, ini juga keren banget ya, dalamnya itu bener-bener banyak unsur kayunya, mirip sama bagian depan. Jadi konsep modern kontemporernya dari depan sampai ke dalam rumah itu bener-bener dibawa, nggak belang-belang ya, misalnya dalamnya klasik terus luarnya modern, enggak ya. Nah, untuk bagian plafonnya pun dia juga udah dikasih permainan, ini pakai PVC harusnya ya. Dia motifnya kayu gitu, seratnya juga ke expose, dan itu warnanya senada sama warna meja makannya nih. Nah, kalau kita ke bagian samping, ini adalah bagian dapur sama ada area breakfast table-nya ya. Nah,
Nanti di rumah aslinya itu sebenarnya ada sekat nih, di sini ada pintu, jadi dapurnya itu terpisah. Tapi di rumah contoh ini sekatnya itu dibuang sehingga dapurnya itu menjadi satu. Dan ini bikin kerasa rumahnya itu lebih lebar lagi ya, karena nanti kalau misalnya sarapan itu nggak usah duduk di meja makan, tapi bisa di breakfast table-nya aja. Nah, untuk dapurnya sendiri, ini ukurannya juga cukup gede, dimensinya itu sekitar 2,5 kali 4 meter. Dan ini muat ya semuanya, dari lemari es sampai mesin cuci bisa ditaruh di sini, meskipun mesin cuci mestinya bisa ditaruh di luar juga. Nah, di sini pun storage-nya juga banyak. Dan nanti untuk cooker hood-nya atau bagian kitchen-nya ini bisa ditaruh di bagian yang hadap depan, soalnya di sampingnya persis itu ada jendela yang mengarah ke luar rumah. Tapi nih, misal kalian suka kalau punya akses terpisah buat dapurnya atau buat ruang servis, itu nanti kalian bisa banget, nanti kalian tinggal tambahin pintu di bagian sini, dan nanti dapurnya dibuat satu sisi aja ya, nanti biar bisa punya pintu servis yang terpisah. Ke bagian samping yang satunya, di sini kan ada tangga, tapi di bawahnya tangga itu ada area powder room atau toilet untuk tamu. Nah, karena posisinya di bawah tangga biasanya itu kan ceilingnya pendek, tapi developernya Citraland The Green Lake ini udah ngakalin ya, dia pakai step turun menuju bagian powder roomnya, sehingga di bagian bawah ini nggak kerasa pendek sama sekali. Nah, nanti juga di bagian bawahnya tangga itu bisa kalian manfaatin jadi storage kalau kalian perlu, tapi kalau nggak perlu jadiin taman kayak gini juga oke banget ya, bikin rumahnya itu kerasa hijau. Nah, kita highlight juga di bagian lantai 1 itu ada master bedroom. Jarang-jarang ya ada rumah yang punya kamar tidur utama di lantai bawah, sehingga kalau kalian tinggal bareng orang tua atau berencana buat rumahnya itu sampai jangka waktu yang lama, itu kalian nanti kamarnya nggak perlu naik ke lantai 2. Cukup di lantai bawah udah ada master bedroom yang punya kamar mandi dalam. Tapi selain kamar mandi dalam, yang jadi poin dari kamar tidur utama ini adalah view-nya itu dia langsung menghadap ke arah taman belakang. Dan jujur ini, bayangin ya kalau kalian pagi-pagi bangun view-nya kayak gini kan oke banget ya. Daripada mesti naik turun ke lantai 2, kalian bisa nikmatin itu semua dari lantai satunya. Nah, bagian kamar mandinya itu kalau di rumah contoh memang dibuat ada kacanya gini ya, tapi nanti di rumah aslinya itu adalah tembok. Dan untuk kamar mandinya sendiri, seperti biasa ya, Citraland pasti premium nih materialnya. Misal untuk sanitary semuanya dia udah pakai merek dari Toto nih yang ada rain head showernya. Dan ini keren banget ya. Bagian wastafelnya kayak resort-resort gitu. Dan yang kita suka sampai ke kamar mandinya itu dia udah pakai smart home. Jadi semua saklar lampu di rumahnya bisa dikontrol dari handphone. Nah, sekarang kita geser. Tapi sebelum ke bagian taman belakang, kita mau tunjukin dulu setiap kusen di rumah ini juga udah premium banget ya. Dia pakai merek dari YKK. Ini udah finish good. Jadi tidak dirakit di lokasi, melainkan sama YKK-nya itu diukur dulu berapa ukuran dari jendela yang dibutuhkan, dibuat di pabrik, dan begitu sampai di lokasi itu tinggal langsung pasang aja. Dan ini YKK yang tipe mahal ya, ini namanya YKK versi Madela. Nah, kalau kita mau ke belakang, kita bisa pakai pintu yang ini, dan nanti ini tamannya gede banget ya, ini dimensinya sekitar 6 kali 4. Nah, kalau kalian butuh, kalian misal perlu untuk ruang ART, kalian bisa banget manfaatin area yang samping sini ya, dijadikan ruang ART yang connect langsung sama ruang servisnya nanti. Tapi kalau kalian nggak butuh, ini udah lebih dari cukup ya buat taman sebesar ini. Sekarang kita naik ke lantai 2. Nah, sebelum naik ke lantai 2, kita mau tunjukin dulu di bagian tangganya ya. Ini untuk sampingnya, ini kan kayak batu alam ya. Tapi padahal ini bahannya itu dari wallpaper. Nah, sehingga kenapa developernya pakai pilih bahan dari wallpaper, bukan dari batu alam beneran. Karena harga untuk bikin batu alam yang beneran itu mahalnya kebangetan ya. Sementara kalau dikasih wallpaper gini, bisa hemat sampai puluhan juta ya, cuma buat satu sisi dinding aja. Dan hal yang kita suka dari tangganya adalah ini ada bordes atau satu step yang dia itu tidak menanjak. Nah, ini biasanya orang tua suka banget karena dari lantai 1 ke lantai 2 itu nggak harus terus-terusan naik, tapi ada step untuk
istirahat atau berhentinya dulu. Nah, begitu naik ke lantai 2, kita langsung nemuin satu hallway yang panjang banget, di mana ini menghubungkan ke beberapa ruangan yang ada di lantai 2. Nah, ruangan yang pertama adalah kamar tidur untuk anak. Nah, di kamar yang ini ukurannya itu sekitar 3 kali 4 ya. Dan di setiap kamarnya nanti udah disiapin lubang AC, termasuk pipanya. Nah, jadi nanti untuk AC kalian tinggal pasang sendiri. Nah, view kamarnya itu hadap depan, sama persis kayak kamar yang ada di sebelahnya. Ini juga kamar anak ya. Atau kalau kalian butuh, nanti tinggal jadiin aja ruang kerja. Nah, di sebelahnya ini ada satu kamar mandi sharing. Jadi di lantai 2 ini cuma ada satu kamar mandi ya. Dan untuk versi kosongannya itu bener-bener kalian dapat kayak gini. Udah dapat wastafel dan pinggirannya hitam ini ya. Nanti misal buat taruh sabun, taruh apapun itu udah dapat. Nah, sama seperti kamar mandi yang di bawah, untuk showernya itu udah ada head showernya ya, jadi itu udah standar dan semua sanitary-nya udah pakai merek dari Toto. Nah, yang kita suka lagi di bagian hallway itu, dia punya jendela yang gede banget. Ini sama-sama floor to ceiling ya, dan yang kali ini ada 4 buah, jadi di bagian hallway-nya itu nggak akan kerasa sempit sama sekali. Nah, tapi di lantai 2 ini ada satu kamar tidur yang ukurannya itu lebih besar daripada kamar yang hadap depan tadi. Ini adalah kamar tidur anak yang ketiga atau kamar keempat di rumah ini. Ukurannya itu sebenarnya sama persis kayak kamar yang ada di bawah. Bedanya kamar yang ini tidak ada kamar mandi dalamnya. Nah, untuk kasurnya sendiri ini muat ukuran 200 x 200 atau super king size. Nah, kalau kalian nggak butuh kasur yang sebesar ini, cukup yang 180, itu jadinya bakal lebih oke banget ya, karena nanti space di bagian sininya akan lebih lebar. Nah, lemarinya pun ini dia pakai ukuran 180, masih muat banget ya. Ini untuk kamar anaknya aja lemarinya udah sebesar ini. Dan sama kayak yang di bawah, jendelanya juga gede banget. View-nya ke arah taman bawah. Nah, by the way, hal yang kita mau point out dari rumah ini, dia juga bagus banget penggunaan lantainya. Itu dia pakai ukuran 80 x 80, bukan 60 x 60. Jadi itu bikin kesan rumahnya lebih luas daripada kalau dia pakai lantai yang 60 x 60. Plus dia juga udah kasih plin atau pinggiran di sampingnya ini yang itu tingginya cukup lebih daripada umumnya ya. Biasanya tingginya itu cuma sekitar 5-7 sentian. Yang ini sekitar 10 cm nih. Jadi kalau ngepel itu udah aman banget. Tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang rumah ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe ke channel Fuera Real Estate.